Kemenperin gelar BIMTEK ratusan wirausaha baru IKM di Jember. Pandemi COVID-19 yang mewabah Indonesia 2 tahun lamanya telah menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kemerosotan. Bahkan banyak perusahaan diantaranya yang tutup dan merumahkan semua pekerjanya. Kondisi tersebut berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran, sementara lapangan kerja yang tersedia masih cukup mencukupi. Untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional di masa transisi saat ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Selasa pagi menggelar bimbingan teknis kepada ratusan wirausaha baru dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui bagaimana gelaran BIMTEK ratusan wirausaha baru IKM di Jember telah terhubung bersama kami Wakil Ketua DPR di Jember, Bapak Ahmad Halim. Halo, selamat sore Pak Halim. Selamat sore Pak Ageng. Assalamualaikum. Ya Pak Halim, pagi tadi telah digelar bimbingan teknis kepada ratusan wirausaha baru di Kabupaten Jember sebanyak 31 kecamatan Pak Halim. Pak Halim, seberapa penting sih Pak BIMTEK ini dilakukan untuk wirausaha baru Pak? Jadi gelaran acara tadi siang adalah kerjasama ya antara DPR RI terutama Komisi 7 dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dari situ kemudian muncul program kegiatan, di mana program kegiatan itu salah satunya adalah pelatihan dan bimbingan teknis terhadap IKM ya, industri kecil menengah. Industri kecil menengah kebetulan lokasi dan tempatnya ditaruh di Jember. Kemudian selanjutnya dari Kemenperin memberikan pelatihan terhadap usaha kecil menengah bagi orang yang ingin merintis usaha baik itu usaha perkayuan, kemudian pertukangan ataupun handicraft ataupun segala jenis macam usaha kecil rumah tangga. Tujuannya adalah memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat kecil yang ingin merintis usaha ataupun mencoba. Seperti itu Mbak Ageng. Ya, tujuannya untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha yang baru saja merintis dan tentunya ini bisa meningkatkan ekonomi di daerah. Pak Halim, bagaimana kaitannya peningkatan ekonomi daerah ini untuk peningkatan ekonomi nasional, Pak? Iya, IKM, industri kecil menengah ini kan merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya bahwa IKM maupun UKM memiliki daya tahan terhadap kekuatan ekonomi, terutama ketika kita dihadapi oleh krisis. Salah satu cara dalam meningkatkan daya tahan ekonomi ataupun memberikan tambahan penghasilan adalah dengan membuka usaha-usaha baru, di mana usaha-usaha baru itu pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan maupun fasilitasi ataupun secara ibaratnya memberikan pelatihan-pelatihan agar tercipta profesionalitas dari para pelaku-pelaku usaha kecil di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Iya. Pak Halim, BIMTEK ini akan digelar 5 hari rencananya sejak hari ini hingga 5 hari ke depan. Materi apa saja Pak yang akan diberikan bagi peserta BIMTEK ini sendiri? Jadi kegiatan ini berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Juli. Terdiri dari 135 orang, kemudian terbagi dalam 9 ternyata ya, 9 kegiatan. 9 kegiatan ini secara umum pertama adalah kegiatan usaha ibu rumah tangga, misalkan pelatihan membuat kue. Kemudian ada jenis usaha servis
HP, ya, kemudian juga ada jenis usaha pertukangan dan kerajinan kayu. Kemudian ada juga jenis usaha perbengkelan. Artinya dari 9 itu 30% dilakukan secara langsung, artinya di indoor materinya, kemudian 70%-nya adalah praktek. Kegiatan ini juga melibatkan perbankan, dalam artian perbankan memberikan semacam narasumber bagaimana nanti para pelaku ataupun orang-orang yang ingin merintis usaha bisa mendapatkan akses kredit, terutama akses kredit UMKM mikro. Gitu Mbak Indah. Mbak Ageng. Iya. Pak Halim, 30% akan dipaparkan secara materi dan juga 70% akan diberikan secara praktek. Baik Pak Halim, untuk menjalankan suatu usaha pastinya pelaku usaha ini harus memiliki izin usaha. Bagaimana terkait perizinan bagi wirausaha baru ini Pak? Iya, kebetulan kegiatan ini juga didukung penuh oleh Pemda, oleh Bupati maupun OPD terkait. Kebetulan kita tadi ada 3 OPD yang berkaitan dengan tugas maupun fungsi yang berlaku yang ada kaitannya dengan kegiatan ini. Pertama adalah Dinas PTSP, di mana Dinas PTSP ini mempunyai fungsi bisa membantu menerbitkan izin-izin bagi para pelaku usaha IKM, sehingga nanti ada semacam narasumber memberikan persyaratan-persyaratan supaya seandainya nanti para pelaku UMKM ini bisa, katakanlah pangsa pasarnya bisa besar sehingga izinnya bisa diurus di PTSP. Kemudian juga melibatkan Dinas Perdagangan, di mana salah satu fungsi tugas perdagangan adalah memberikan layanan bagaimana pelaku ataupun kelompok UMKM ini dan IKM ini menjadi katakanlah binaan, ya, menjadi binaan Disperindak, sehingga dalam artian mulai dari pelatihan, perintisan, kemudian marketingnya, Disperindak bisa katakanlah memfasilitasi bagaimana produk tersebut bisa laku di pasaran serta memasarkannya terhadap dunia, terhadap sumber-sumber pangsa pasar yang ada. Kemudian ada lagi tadi Dinas Koperasi, di mana ini Dinas Koperasi lebih banyak kepada fungsi bagaimana pemberdayaan IKM ini, ya, usaha kecil menengah atau industri kecil menengah ini bisa berdaya, katakanlah seandainya nanti mereka berupaya menggabungkan kelompok-kelompok sehingga menjadi wadah, di mana wadah itu nanti bisa berwujud menjadi koperasi, sehingga koperasi nanti bisa memberikan katakanlah semacam pendampingan atau fasilitasi lain-lainnya. Seperti itu Mbak Ageng. Ya, baik Dinas PTSP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi juga akan mensupport bagi pelaku usaha baru IKM ini sendiri. Terakhir, Pak Halim, apa yang akan dilakukan legislatif ke depan Pak untuk khususnya bagi pelaku UMKM dan IKM? Iya, tetap ini adalah wujud kolaborasi, ya, antara pemerintah pusat, DPR RI dengan Pemkab. Artinya kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya support dari semua pihak, terutama pemerintah pusat. Artinya sumber-sumber daya manusia yang mempunyai akses terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ini kita betul-betul gali. Salah satunya adalah kegiatan ini bersumber dari kegiatan program
kementerian yang bekerja sama dengan DPR RI. Otomatis daerah sangat welcome dengan kegiatan ini, terutama Pemkab, karena ini langsung menyentuh program yang langsung menyentuh terhadap masyarakat yang diharapkan nanti usaha maupun kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai tambah. Syukur-syukur itu menjadi penghasilan yang utama. Walaupun sebenarnya ini adalah proses yang tidak mudah, tapi adalah sesuatu hal jika tidak kita mulai dari sekarang dan mencobanya. Seperti itu Mbak Ageng. Baik, semoga dengan adanya bimbingan teknis bagi pelaku usaha ini dapat memulihkan ekonomi di masa transisi pandemi COVID-19. Baik, terima kasih atas waktunya. Wakil Ketua DPRD Jember Bapak Ahmad Halim telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Halim, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Ageng.